Ini perlu bersama-sama kita pahami. Karena ini nanti akan berkaitan dengan begitu banyak amaliyah ibadah dalam kehidupan kita. Karena dalam perkembangan dulu baginda Nabi tidak ada ngajar ceramah begini, nggak ada. Ini bid'ah ini. Kalau di pukul rata pokoknya kanjeng Nabi gak ngelakoni, gak merintahane bid'ah. Ini bid'ah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Para jamaah ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo sareng-sareng kita milai majelis kula panjenengan dalu punika kanthi waosan basmalah ugi selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Lan monggo tansah muji syukur dumateng rasa dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang dalu punika taksih paring rahmat nikmat dumateng kula panjenengan sehingga saged bermuwajah wonten ing menika majelis kanthi kawontenan sehat. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat ugi salam ugi tansah kunjuk dumateng junjungan kula panjenengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saha keluarga, kerabat, para sahabat lan sedaya ingkang derek lampahipun ngantos minjing dinten kiamat. Lan mugi-mugi kula panjenengan termasuk ingkang pikantuk syafaat insyaallah. Lan kagem keberkahan majelis kula panjenengan dalu punika saha khususipun kagem sederek-sederek kula panjenengan ingkang nembe nandhang gerah termasuk Pak Sugeng nggih Pak nggih. Monggo saha mbok pilih wonten hajat ingkang kita kersakaken dhateng Allah Subhanahu wa taala. Monggo nyuwun dumateng Allah kanthi fadilah waosan suratul Fatihah mugi-mugi sedaya ingkang dipun ijabah lan ingkang gerah dipun paringi sehat wal afiat. Liridallah wa li syafaati Rasulillah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita kembali ke kitab Nuzhatul Muttaqin Syarah Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi yang disyarah oleh Dr. Mustafa Al-Buwa. Malam hari ini sampai di bab ke-18, bab tentang sesuatu yang sering kita dengar, sesuatu yang ketika kita dengar kadang menimbulkan reaksi yang berlebih, kadang menimbulkan emosi, kadang menimbulkan reaksi yang tidak pada tempatnya. Karena tema ini kadung ini bagaimana?
sudah terlanjur menjadi sesuatu yang nek bahasa Inggris ini ku sensitif. Bahasa Inggris sama bahasa Madura nih. Ya, bab tentang bid'ah. Biasanya yang ngurung bid'ah wis bayang langsung. Karenanya kita coba dari kitab ini apa sih yang dimaksud dengan bid'ah itu dan bagaimana redaksinya. Kemarin di bab sebelumnya kita sudah membahas tentang salah satu hadis yang berbunyi kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang baru yang diadakan itu dhalalah, sesat. Dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Langsung ketika kita mendengar ini masih reaksinya di benak itu koyok gak enak gini begitu. Ya, karena memang seringkali kita mendengar, menjumpai manggihi nek bahasa Inggris ini kata bid'ah ini yang kemudian ditempatkan pada sesuatu yang kadang tidak pas, sehingga sidik-sidik bid'ah, beda sidik bid'ah, kingine kono kok ngono bid'ah. Nah, ini yang sering kemudian menjadi sesuatu yang tidak pada tempatnya. Kalau dipukul rata itu pokoknya menenten bahasa pokok ini wis mentok nggih. Nggih. Pokok beda, pokok ra padha, pokok anyar bid'ah. Kabeh bid'ah neraka. Mbon nek mbon keterak niku wis bunek. Bunek. Akhire padha ngegale terus dados perselisihan dan perpecahan. Nah, sing sorak-sorak nggih, sing tenggurine berhasil diadu domba seperti itu. Di bab ini Imam An-Nawawi menyampaikan dua buah hadis. Sebelum ke dalam hadis itu ada beberapa ayat yang dinukil oleh beliau. Di antaranya Quran surah Yunus ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maksud dari ayat ini jauh dimuliakan oleh Allah, lawan kata dari kebenaran itu adalah kesesatan. Artinya tidak ada orang yang setengah benar setengah sesat, itu tidak ada. Berarti kalau orang tidak berada di barisan kebenaran, maka pasti dia berada di barisan kesesatan. Karena benar itu sesuatu yang sudah sangat jelas datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika. Kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Fala takunanna minal mumtarin. Maka jangan sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Kemudian juga Quran surah Al-An'am ayat 38 yang artinya tidaklah kami alpakan sesuatu pun di dalam Alkitab. Jadi tidak ada sesuatu yang terlewat. Kemudian perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat yang ke-59, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Ketika kita berbeda pendapat dalam sesuatu hal, maka Allah perintahkan kita merujuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, hadis baginda Nabi SAW. Maka sumber dari kebenaran itu disepakati oleh para ulama. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua hadis-hadis baginda Nabi yang sahih, kemudian yang ketiga adalah ijma' para ulama, kesepakatan para ulama yang tentunya
ijma itu juga mengambil sumber dari Al-Quran dan Sunnah. Termasuk di dalam Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Aku di sini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Imam An-Nawawi menyebutkan hadis nomor 170 di dalam kitab ini yang merujuk kepada hadis sahih riwayat Bukhari dan Bukhari Muslim, ya, hadis muttafaqun alaih. Bunyi hadisnya, bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Sekali lagi, man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Muttafaqun alaih. Rawahu Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin, dalam riwayat yang lain yang disebutkan oleh Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Arti dari hadis ini yang pertama diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa, barang siapa yang membuat-buat hal baru fi amrina, dalam perkara agama kami ini, fi amrina hada, dalam perkara agama kami ini, ma laisa minhu, yang bukan bagian darinya, fahuwa raddun, maka ia ditolak. Muttafaqun alaih. Jadi barang siapa yang membuat-buat hal-hal baru dalam perkara agama kami ini yang bukan bagian darinya, maka ia ditolak. Redaksinya perlu dicermati, yang bukan bagian darinya. Jadi tidak ada tuntunannya sama sekali, tidak ada dasarnya. Fahuwa raddun, maka ia ditolak. Dalam riwayat Imam Muslim, man amila, barang siapa yang mengerjakan sesuatu amalan, man amila amalan, mengerjakan sesuatu amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak dilandasi dengan perkara kami, fahuwa raddun, maka ia ditolak. Ini hampir sama. Jadi Imam Muslim meriwayatkan tentang ini dua hadis. Yang pertama tadi, dan itu juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang kedua ini, yang redaksinya man amila, itu hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi di dalam hadis ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadisnya sahih, muttafaqun alaih. Jadi kalau hadis muttafaqun alaih, itu tidak ada ulama satupun yang menolak, yang meragukannya. Jadi derajat hadis paling tinggi itu adalah hadis muttafaqun alaih, rawahu Bukhari dan rawahu Muslim. Jadi dua ulama hadis inilah yang menjadi rujukan utama di dalam mengukur derajat kesahihan hadis. Nah, kalau beliau berdua ini sudah meriwayatkan, maka hadis itu hadis yang paling sahih. Ada beberapa kata yang perlu dicermati di dalam hadis ini menurut Syekh Mustafa Al-Bungo. Yang pertama adalah kalimat fi amrina, dalam perkara kami. Maksudnya dalam perkara kami di dalam hadis yang pertama,
man ahdasa fi amrina, ya, fi amrina dalam urusan agama kami di sini itu yaitu dalam hal-hal agama, dalam hal-hal ibadah, yaitu dalam agama Islam. Maka siapa yang man ahdasa, ahdasa di sini adalah membuat-buat yang ma laisa minhu, yang tidak ada hubungannya, tidak ada dasarnya, tidak ada landasan di dalam agama Islam, fahuwa raddun, maka amalan atau sesuatu yang dibuat itu menjadi tertolak. Tertolak itu, raddun itu tidak diperhatikan, tidak dinilai, atau bahkan dilarang untuk dilakukan. Ya, yang kedua adalah lebih spesifik berupa amalan. Man amila amalan, barang siapa yang melakukan amal laisa alaihi amruna, yang tidak ada hubungannya atau tidak ada dasarnya dalam agama, dalam urusan kami itu, dalam urusan agama Islam, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Raddun itu ditolak atau tidak akan diperhatikan dan tidak boleh dilakukan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran yang terkandung dalam hadis ini, yang pertama, beliau Imam An-Nawawi berkata, hadis ini seharusnya dihafal dan dijadikan dasar untuk menolak berbagai kemungkaran. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani berucap, hadis ini termasuk dasar agama dan salah satu pedoman dasar agama. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini menolak semua bentuk bid'ah yang menentang agama dan bertentangan dengan kaidah agama secara umum atau khusus. Semua bentuk bid'ah, sesuatu yang baru, baik berupa keyakinan, iktikad atau keyakinan, maupun berupa amalan ataupun hukum yang menentang agama atau bertentangan dengan kaidah agama secara umum atau khusus. Perlu dicerna nggih. Bentuk yang menentang agama dan bertentangan dengan kaidah agama. Jika masalah baru itu tidak bertentangan dengan agama, bahkan termaktub dalam salah satu dasar agama atau masuk dalam salah satu hukum, maka dia tidak boleh ditolak. Bahkan mungkin menjadi wajib atau sunnah. Nah, kalau kita mencoba melihat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya coba searching di dalam internet pengertian bid'ah. Secara bahasa bid'ah itu sesuatu yang dibuat baru, sesuatu yang dibuat baru. Tetapi secara syar'i, bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang dianggap sebagai sebuah bentuk peribadatan atau keyakinan atau seolah-olah sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah, tetapi bertentangan dengan syariat dan syariat menolaknya. Itu baru disebut dengan bid'ah secara syar'i. Jadi tidak boleh dipukul rata. Pokok Kanjeng Nabi ora tau nglakoni, Kanjeng Nabi mboten nate ngendikan, Kanjeng Nabi mboten nate merintahne, kok dilakoni, itu bid'ah. Maka kalau dipukul rata seperti itu, banyak bid'ah dalam agama kita. Maka di sini perlu dicermati. Sehingga kalau ada orang yang sedikit-sedikit ngomong bid'ah, dolalah, finnar,
hadis ini perlu dicamkan, hadis ini perlu dihafalkan, bahkan menjadi dasar dalam agama kita. Tapi penerapannya bukan dalam rangka memukul teman yang beda. Karena ada yang menggunakannya pokoknya era padha karo aku bid'ah. Wis. Enten sing ngoten iku. Ada. Makanya dalam hal ini perlu pengertian yang lebih dalam lagi. Apa toh sing dikarepne bid'ah? Hadisnya jelas, tidak ada yang menolak. Hadisnya muttafaqun alaih, tapi menempatkan hadis itu di mana, ini yang penting untuk kita pahami bersama. Bahwa kaidah umumnya adalah sesuatu yang baru, yang seolah-olah itu peribadatan, seolah-olah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi syariat menganggapnya salah. Syariat menolaknya dan bertentangan dengan kaidah agama baik secara umum maupun secara khusus. Misalnya mengembangkan senjata militer dan mempersiapkan kekuatan yang tangguh dalam sebuah negara, itu hal yang baru. Itu bukan bid'ah yang dhalalah tadi, tapi merupakan sebuah kewajiban bagi kita umat Islam. Contoh yang sederhana. Contoh yang lain, membangun sekolah, membangun pesantren, atau membangun yayasan pendidikan, mencetak kitab, menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan mengajar manusia merupakan sesuatu yang sunnah. Yang di zaman Nabi tidak ada, nyetak Quran itu tidak ada. Karena Quran itu baru dikumpulkan dari ayat-ayatnya yang tersebar di berbagai media, dikumpulkan zaman sinten, Pak? Dikumpulkan zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nembe dikelompok netok. Kemudian di masa Umar bin Khattab itu sudah mulai disusun. Sahabat-sahabat Ahlul Quran dikumpulkan untuk kemudian memverifikasi hafalan masing-masing, urutannya berdasarkan penjelasan baginda Nabi. Yang ngopo kok Al-Fatihah ning ngarep dhewe, itu ada dasarnya, bukan panggerta disusun. Walaupun ayat Al-Quran itu turun tidak urut seperti mushaf Al-Quran, tapi susunan surah, susunan ayat, susunan juznya itu sudah baku dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Umar bin Khattab itu sudah mulai disusun. Maka kemudian di zaman Khalifah Utsman bin Affan itu mulai ditulis ulang di dalam satu kitab yang terkumpul jadi satu. Kanjeng Nabi nindak apa mboten? Merintah nih tidak. Karena itulah kemudian kita tidak boleh. Kenapa mereka Pak nek tiang Jawi niku toklek. Napa toklek iki? Pokoknya semenuhi wis apa unine kuwi lah. Jadi itu namanya toklek gitu. Iya. Ini hadis yang pertama yang terkait dengan rawahu diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini perlu bersama-sama kita pahami. Karena ini nanti akan berkaitan dengan begitu banyak amaliyah ibadah dalam kehidupan kita. Karena dalam perkembangan dulu baginda Nabi tidak ada ngajar ceramah begini, enggak ada. Ini bid'ah ini. Kalau di pokok rata pokoknya kanjeng Nabi gak ngelakoni, gak merintahne bid'ah. Ini bid'ah ini. Gitu. Nah, jadi ada hal-hal yang kemudian kalau kita coba pelajari dan lihat, maka ada beberapa pendapat dari para ulama.
Ada ulama yang membagi bid'ah itu secara luas. Di antaranya adalah Imam Asy-Syafi'i. Adalah segala sesuatu yang baru yang kemudian ketika itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis atau ada dasarnya di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka sesuatu yang baru itu adalah disebut dengan bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, bid'ah yang bagus. Nah, kalau sesuatu itu bertentangan dengan syariat, maka disebut dengan bid'ah madmumah, bid'ah yang jelek, yang tidak boleh dilakukan dan tidak boleh ditiru. Nanti banyak sekali contoh-contohnya, termasuk ungkapan dari Khalifah Umar bin Khattab yang kurang lebih beliau mengatakan nikmat terbesar atau bid'ah terbesar yang baik itu diantaranya adalah hadhihi, kata beliau. Dalam hal apa nih Pak? Dalam hal salat tarawih. Jadi selama masa baginda Nabi itu kalau kita telusuri dalam riwayat, beliau salat tarawih berjamaah itu tidak lebih dari 3 malam. Ini malam keempatnya beliau sudah nggak keluar lagi ke masjid untuk sholat tarawih, khawatir nanti menjadi sesuatu yang diwajibkan bagi umatnya. Di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq masih berlaku sholat tarawih itu sendiri. Tetap sholat tarawih, tetapi sendiri-sendiri. Nah, kemudian di masa Khalifah Umar bin Khattab, umat Islam sudah semakin banyak jumlahnya, kemudian Masjid Nabawi sudah semakin besar. Umat Islam sholat tarawih sudah mulai ada ide untuk berjamaah, tapi sendiri-sendiri. Golek imam dewe-dewe sing mungkin sing rada mboten patek kuat ngoten, golek imam sing rada cepet bacaane kan ngoten nggih. Ngelumpuk nang pojok ngajeng sebelah kiri. Nah, sing seneng kalih sahabat niki ngelumpuk teng ngajeng sebelah kanan. Enten sing seneng bacaane dawa suwe, ngelumpuk nang mburi teng pojok ngoten, sehingga selesainya belakangan. Dadi teng masjid niku wong jamaah kadang plewencong ra karo-karuan. Dan itu berlangsung cukup lama. Maka kemudian sahabat Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau memerintahkan kepada salah seorang sahabat yang ahlul Quran, beliau perintahkan, berdirilah, imamilah umat ini untuk salat tarawih. Dan beliau mengatakan, ini adalah bid'ah yang paling baik di tengah umat ini. Nah, itu Khalifah Umar bin Khattab. Jadi sejarahnya salat tarawih terus jamaah niku ning zamane Khalifah Umar bin Khattab. Nah, jadi kalau sesuatu itu tidak diperintah Nabi, tidak dicontohkan Nabi dan Nabi tidak melakukan, kemudian kita melakukannya, maka bid'ah itu bid'ah yang dicontohkan. Artinya apa? Artinya kesimpulan yang sangat simpel. Pokok ra dicontoni Nabi, gak diperintah Nabi, gak dilakoni Nabi, bid'ah ora oleh dilakoni, dengan satu saja contoh ini sudah menjadi gugur. Makanya ulama-ulama besar seperti Imam Asy-Syafi'i belum membagi tadi itu. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah madmumah. Nah, nanti kita yang perlu mengkajinya adalah mana yang sesuatu itu meskipun berbeda, ini tidak termasuk bid'ah, itu yang mana? Kalau secara umum dari penjelasan-penjelasan para ulama ini, selama masih ada dasarnya di dalam Al-Quran, masih ada dasarnya di dalam hadis baginda Nabi SAW, meskipun mungkin pelaksanaannya ada perubahan, maka itu tidak boleh serta-merta. Serta-merta niku langsung pokoknya ngono iki gak nek contone bid'ah.
Nah, ini yang perlu kita hindari supaya tidak kemudian menimbulkan apa Pak tadi itu perselisihan dan perpecahan di tengah umat. Karena memang ada, saya melihat banyak teman-teman atau saudara kita yang senang sekali pokok rawodo bid'ah. Dan itu dipublikasikan dengan berbagai macam dalil dan sebagainya. Ada sederhana saja bahwa itu ada pernah dilakukan Nabi. Walaupun memang tidak begitu karena Nabi menghindarinya supaya tidak memberatkan umat ini. Seperti halnya mengajar dengan mikrofon, dengan speaker ini juga kalau di ini bid'ah. Maka ada guyonan-guyonan ya di dalam agama kita terkait dengan bid'ah itu yang sering diungkapkan ya, bahwa jangan mudah kita kemudian mengejaz atau justifikasi, memvonis sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita ketahui, maka itu adalah sesuatu yang bid'ah. Nah, ini tidak boleh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian hadis yang ke-171 diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat ainahu wa ala sautuhu wastadda ghadabuhu hatta ka'annahu mungdiru jaishin yaqul sabbahakum wa massakum wa yaqul bu'istu ana wa sa'atu kahataini wa yaqrunu baina usbu'aihi as-sabba bihi wal wusta wa yaqul amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalatun thumma yaqul ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi man taraka malan fali ahlihi wa man taraka dainan aw daya'an fa ilayya wa alayya, rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila beliau berkhutbah kedua matanya merah, suaranya tinggi dan kemarahannya meningkat, sehingga seolah-olah beliau seorang pemberi peringatan adanya pasukan musuh. Seraya bersabda, awas, musuh menyerbu kalian di waktu pagi dan sore. Beliau bersabda, aku diutus sedang jarak antara aku dan hari kiamat seperti dua jemari ini. Seraya menggandengkan jari telunjuk dan jari tengah. Jadi menunjukkan kedekatannya atau dekatnya jarak. Beliau lantas bersabda, amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah perkara baru yang dibuat-buat dan setiap bid'ah adalah sesat. Kemudian beliau bersabda pula, aku lebih berhak bagi setiap mukmin daripada dirinya sendiri. Barang siapa yang meninggalkan harta kekayaan, maka itu untuk keluarganya. Dan barang siapa yang meninggalkan hutang atau anak dan keluarga, maka urusannya kepadaku dan menjadi tanggung jawabku. Rawahu Muslim, hadis nomor 867. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa kata yang kemudian dipilah oleh Syekh Mustafa Al-Bughawi untuk menjadi perhatian. Yang pertama adalah mundiru, atau sering kita sebut dengan mundir. Kalau di dalam yayasan, dalam pengelolaan lembaga, masjid dan sebagainya mesti ada mundir. Mundir itu apa toh? Mundir itu adalah seorang pemberi peringatan atau yang bertanggung jawab. Kalau dalam hadis ini,
Kalau baginda Nabi berkhutbah itu beliau seperti seorang mundir, pemberi peringatan atau pembawa berita yang menakutkan. Jadi beliau kalau khutbah itu secara fisik itu menunjukkan semangat yang begitu luar biasa. Sampai digambarkan para sahabat itu beliau itu matanya memerah seperti orang yang sedang dupo, marah gitu. Kemudian suaranya meninggi, menunjukkan ketegasan, memberikan peringatan. Seolah-olah beliau mengatakan, sabbahakum, awas musuh menyerbu kalian di waktu pagi, yaitu musuh akan menyerang kalian. Kemudian baginda Nabi Rasulullah mengatakan, Bu'estu itu aku diutus. Bu'estu ana, aku diutus. Wasa'atu, aku diutus, dan antara aku diutus dengan sa'ah. Sa'ah ini kenapa? Kiamat. Sa'ah itu bisa diartikan waktu, bisa diterjemahkan dengan kiamat. Kahataini, beliau mengatakan antara aku diutus dengan kiamat itu sangat dekat. Kemudian beliau menunjukkan, merapatkan antara jari telunjuk dengan jari tengah. Niki enten jarake napa? Ada tapi dekat sekali, mboten adoh. Nah, beliau jadi jarak antara aku dan hari kiamat seperti 2 jemari ini, sangat dekat. Itu menegaskan pentingnya memperhatikan apa yang beliau perintahkan. Kemudian ada yang juga disebutkan di sini adalah muhdasatuha, perkara baru yang dibuat-buat. Maksudnya adalah bid'ah tadi. Maksudnya adalah sesuatu yang diada-adakan, yang belum pernah dikenal dalam Al-Quran, hadis, dan ijma. Jadi sama sekali tidak ada dasarnya dalam agama. Ini yang dimaksud dengan bid'ah. Jadi sesuatu yang belum pernah dikenal dalam Al-Quran, di dalam hadis, dan juga ijma. Masih berapa menit? 9 menit. Nah, itulah yang menegaskan bahwa bid'ah itu seperti itu. Maka kemudian Dr. Mustafa Al-Buqa beliau memberikan catatan pelajaran yang terkandung dalam hadis ini. Yang pertama adalah, kalau baginda Nabi tadi menyebutkan sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW. Seburuk-buruk perkara adalah perkara baru yang dibuat-buat, dan setiap bid'ah atau yang perkara baru yang dibuat-buat tadi adalah sesat. Maka pelajaran pertamanya, kesibukan manusia yang paling baik, sekali lagi kesibukan manusia yang paling baik adalah menekuni Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang kita lakukan malam hari ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bukan kengangguran, tapi kesibukan. Meskipun meneng, jadi tiang sibuk itu gak kudu umek. Kita ini berdiam, duduk, tapi sakjane itu sibuk menekuni Al-Quran dan Sunnah, dan itu adalah sebaik-baik kesibukan. Sebagaimana halnya juga sabda baginda Nabi, khairukum. Jadi khairukum niku api-api siro, nek basa Jawa kira-kira ngoten nggih. Sebaik-baik kalian, man, barang siapa atau siapa ta'allamal Quran, yang belajar Al-Quran, wa'allama, dan mengajarkannya. Sebaik-baik kita itu yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi kalau
kita masih belajar itu sudah termasuk yang sebaik-baik kita. Nah, itu kesibukan yang paling baik. Man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Itu pelajaran pertama dari hadis ini. Yang kedua adalah keharusan memerangi bid'ah yang bertentangan dengan agama dan tidak masuk dalam salah satu dasar agama. Ini memang harus dilakukan untuk menjaga agama ini tidak tercampur dengan berbagai hal baru yang tidak ada hubungannya, tidak ada dasarnya. Tapi selama ini banyak hal-hal bid'ah yang nyata di depan kita tidak pernah kita usik. Tapi sesuatu yang berbeda karena memahaminya berbeda terus didadekno bid'ah. Contoh yang paling sederhana, menyibukkan kita, menghabiskan energi kita baik secara personal, secara organisasi, secara umat. Misalnya jumlah rakaat salat tarawih, engkel-engkelan barbar. Padahal sederhana sekali. Berapapun mau kita ambil, monggo. Qiyamul lail itu 2 rakaat, 2 rakaat. Dan tidak, kalau diteliti secara detail, belum ditemukan hadis yang menyebutkan jumlah pasti rakaat tarawih yang dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang hadisnya banyak, ada yang menyebutkan 8, ada yang menyebutkan 20, ada yang menyebutkan 36. Boleh jadi memang sahabat yang satu dalam 3 malam itu karena terlambat datang, baginda Nabi sudah sholat banyak rakaat, dia baru datang untuk walu. Terus ceritanya Nabi sholatnya walu. Boleh jadi begitu. Karenanya justru yang paling jelas keterangannya itu adalah di masa Umar bin Khattab, sholatnya pinten lah 20 rakaat ditambah 3 witir. Itu yang paling jelas riwayatnya. Nah, perbedaan-perbedaan seperti itu sudah tidak usah dibahas lagi menjadi bid'ah dan tidak bid'ah. Bid'ah yang dimaksud di sini bukan itu. Bid'ah yang dimaksud dalam hadisnya adalah sesuatu yang baru di dalam agama yang tidak pernah ada dasar hukumnya. Digawe anyar. Contoh yang sangat jelas misalnya membuat ibadah baru. Ada orang alim meninggal atau ulama meninggal kemudian dimakamkan, terus dijadikan tempat makamnya itu sebagai sesuatu yang istimewa. Pokoknya lek ndonga ning kono mustajabah misalnya. Terus berdoa meminta kepada yang dimakamkan. Itu jelas bid'ah, itu dhalal, tidak ada tuntunannya. Lupa berarti ziarah nggak boleh? Loh, boleh, nggak ada hubungannya sama ziarah. Ziarah itu kita datang ke sana dalam rangka apa, Pak? Mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Ndongak nih, senes ndungo. Ndongak nih kalian ndungo meminta itu berbeda jauh sekali. Kita datang ke makam misalnya. Saya sering beberapa kali saya datang ke pesantren Tebu Ireng misalnya. Saya sempatkan ziarah ke makamnya Gus Dur misalnya. Berdoa, ya Allah, ampuni beliau, jadikan amalnya sebagai amal soleh di sisimu. Contoh teladan yang beliau berikan sebagai amal jariyah. Begitu doanya. Bukan nunggu minta kepada beliau misalnya menjadi wasilah, sampaikan doa saya kepada Allah misalnya, itu niku sing salah. Nah, itu yang harus dihindari. Bukan hal-hal yang selama ini sering kita tempatkan sebagai sesuatu yang dipertentangkan. Yang ketiga, dari hadis yang kedua tadi itu, kewajiban menjamin anak yatim dan orang-orang yang tidak mampu melalui Baitul Mal.
Maka seorang pemimpin ini bertanggung jawab melaksanakan peran pemeliharaan, menggantikan peran pemeliharaan yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kalimat beliau bersabda, aku lebih berhak bagi setiap mukmin daripada dirinya sendiri. Barang siapa yang meninggalkan harta kekayaan, maka itu untuk keluarganya. Dan barang siapa yang meninggalkan hutang atau anak dan keluarga, maka urusannya kepadaku dan menjadi tanggung jawabku. Maka ketika ini terjadi, pemimpin itu bertanggung jawab penuh sebagai bentuk tugas menyambung pemeliharaan yang dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi pemimpin itu tanggung jawabnya besar. Kita nggak bisa bayangkan presiden-presiden kita itu besok tuh dihisabi koyo opo, aku gak bayangin blas. Nggih. Ndah neo. Pertanyaannya gak terbayang. Kita yang hidup apa adanya begini aja gak bayangin pitakone kayak opo gitu. Nah, ini yang penting. Yang keempat, disyariatkannya membagi warisan. Barang siapa meninggalkan harta, maka itu untuk keluarganya. Ini adalah syariat membagi warisan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kira-kira itu yang bisa saya bacakan dalam bab ke-18 ini. Mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita semuanya terkait dengan kata bid'ah. Jangan a priori, tapi juga jangan jadikan sebagai sesuatu untuk memecah belah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita hidayah, inayahnya sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi petunjuk bagi kita, menguatkan iman Islam kita istiqomah sampai akhir hayat kita, dan kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, serta doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.